Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada lama kunna linahtadiya laula an hadana Allah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para bapak ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana sampai pada sore hari ini di dalam bulan Ramadan atau bulan puasa ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di suatu majelis, yaitu di Masjid Ar-Rayyan yang kita banggakan dan kita cintai ini. Selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak ibu, pada sore hari ini saya mau melanjutkan, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 47 sampai 55 nanti, kalau waktunya masih ada. Yaitu ayat ini Allah di sini menceritakan kebesarannya, yaitu kebesaran Allah SWT diceritakan kepada hambanya, yaitu manusia, supaya manusia itu tahu bahwa Allah lah yang maha benar, Allah maha segala-galanya, Allah lah yang menciptakan semua ini di alam raya ini, supaya manusia itu bersyukur bagi yang beriman, dan bagi yang tidak beriman supaya mau, yaitu ikut agamanya Allah, yaitu agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai, yaitu mulai ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walladzi ja'ala lakumul laila libasyan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusura. Wa huwa, dan dialah Allah, ini dia Allah. Wa huwa, dan dialah Allah iku alladzi zat, Allah menika zat, nggih. Allah menika pasti adanya. Zat tidak bisa dilihat atau dipegang, tapi ada. Wa walladzi, dialah Allah zat ja'ala lakum, yang ja'ala yang menciptakan, yaitu lakum bagi kami semua. Jadi Allah yang menciptakan dan menjadikan lakum bagi kami semua, alaila malam libasan, yaitu pakaian, wanaum dan tidur. Ya, jadi kemarin saya sampaikan Allah menciptakan malam dan siang. Kalau malam itu untuk istirahat,
sebagai pakaian manusia untuk istirahat. Dan semua ciptaan termasuk binatang-binatang lainnya, kalau malam itu untuk istirahat. Dan naum, yaitu untuk tidur. Ya. Waja'ala, dan Allah menjadikan an-nahara, yaitu siang, nusuron, yaitu bangkit. Jadi setelah malam istirahat, setelah tidur, ya Allah menciptakan siang, yaitu untuk bangun, untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mencarikan nafkah untuk keluarga. Itulah Allah, Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Wa ja'alan nahara nusura, jadi lek wis ketok esuk kae, ketok dah pagi, dah siang, itu untuk bekerja. Bekerja yaitu untuk mencari nafkah. Setelah itu nanti setelah siang datang waktu malam lagi, terus siang malam, siang malam, siang malam, terus ya. Roh buat yang malam ya. Itu Allah memperlihatkan kebesarannya kepada manusia. Memperlihatkan kebesarannya kepada manusia. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dan semua makhluk hidup di bumi ini diberi kesempatan untuk istirahat, yaitu pada malam hari dan siang untuk bekerja kembali. Selanjutnya yaitu ayat 48. Wa walladzi arsalar riyaha busra baina yaday rahmati wanjalna minas sama'i ma'an tahura. Wa walladzi bahwa dan dia Allah al-Adzat arsala yang utus. Arsala itu mengutus atau meniup, ariyaka angin. Wa walladzi, dan dia Allah al-Adzat arsala, yaitu kang utus atau meniup ariyaka ing angin bisra, yaitu yang membawa berita gembira. Baina yadai, antara di depannya angin itu yaitu rahmatnya Allah. Jadi Allah itu meniupkan angin, ya, meniup angin, dan angin itu membawa berita gembira. Angin membawa berita gembira, angin apa biasanya? Yaitu angin sehingga mendung. Ini ya. Karena yadai rahmati, dan bare angin, kalau esen angin kuwi enek mendung, ya, membawa mendung, membawa rahmat. Kan mendung itu kan rahmatnya Allah. Ya. Jadi Allah lah yang meniupkan angin, ya, dan angin itu membawa rahmat, yaitu membawa mendung. Dan sawise angin kuwi gawa mendung anjalna, dan Allah menurunkan atau kami turunkan minas sama dari langit ma'an tahura, air yang suci. Nah ini. Jadi setelah angin yang membawa rahmat, membawa mendung itu lantas dijadikan hujan oleh Allah. Ya. Anjalna, dan kami turunkan minas sama dari langit ma'an banyu tahuran yang suci. Jadi itulah angin yang ditiupkan oleh Allah SWT, yaitu angin yang
penuh rahmat disertai dengan mendung. Ya, jadi angin yang membawa rahmat itu disertai dengan mendung dan akhirnya menurunkan hujan. Ya toh, menurunkan hujan. Dan hujan itulah yang membuat bumi ini jadi subur. Bumi subur, ya, menjadi semua apa jenenge tanduran urip, wiwitan urip, ijo royo. Dalam? Wong nggih. Termasuk anu kate iki. Apa kate yo wong. Adi kekel. Nggih, daya subur. Sing maune ketok kering malih lumute. Subur. Itu berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih. Kalajengaken nggih menika ayat 50. Linuhriya bihi baldatam maitau wa nusqiyahu mimma khalaqna an'amau wa anasiya kasira. Linuhriya untuk menghidupkan, bihi dengan air hujan tadi. Jadi air hujan itu kata Allah untuk menghidupkan baldatan maita. Baldatun itu apa? Suatu negeri maita yang mati. Jadi saya mau ketiga suwi gitu, panas, ya, sehingga suatu daerah atau negeri itu menjadi seperti mati, kering, kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, orangnya wit-witan. Gitu, mergo panas, ya. Baldatan maita, negeri seperti negeri yang mati, ya. Sumber air ya mulai habis, pas kemarau panjang kok kadang-kadang sumber-sumber ya kelas, terus mulai habis, ya. Nah itulah Allah menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi ini. Yang tadinya kering kerontang, bibitan mati, terus di mana-mana debu, sumber air mulai habis, akhirnya Allah menurunkan hujan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Itu Allah menurunkan hujan untuk menghidupkan baldatan maita, yaitu negeri yang mati. Wa nusqiyahu, dan Allah memberi minum, ya, mimma khalaqna, dari apa yang kami ciptakan, an'aman gitu raja, oh ya, hewan ternak, wa anasia, dan manusia, kasiron akeh. Ya, saya ulangi, hujan itu untuk menghidupkan tanah yang kering, yang tadinya kemarau panjang, dan diturunkan hujan yang penuh rahmat dari Allah. Akhirnya hujan itu bumi menjadi hijau royo. Manusia dan gunane banyu untuk memberi minum. Mimma khalaqna, dari apa yang kami ciptakan kata Allah, yaitu rupane an'aman seperti raja kaya, dan ternak, nasia, dan para manusia. Kasiron wakeh. Itu lah tumbuh-tumbuhane suket-sukete pukul kabeh kuwi akhire raja kayane ya iso mangan lomo-lomo subur gitu. Subur dari raja kaya kok, tapi Allah menyebutkan wa anasia, dan manusia. Kasiron akhirnya gede akeh. Hujan gitu, hujan napa nika alamnya menjadi, jagatnya menjadi hijau subur. Nek bengi nika hujan akhirnya napa nika dan jamu itu wis anu Dik, Pak ini wis nyapona ya dengan yo sepuluh wae. Nah itu akhirnya kasiron binatang ternak warga dua kayak semakin akeh sing mati, manusia nggih ngoten wae dadi akeh gitu. Nggih, manusia anu napa nika subur sedaya nika nggih.
berkembang. Itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bumi sing mau kering terus dituruni udan iki malah subur, malah ketok ijo royo-royo, wedhuse malah lemu-lemu gitu mergo oleh panganan rambanane wakeh. Menungso yo nggih ngoten, wa anasiha kasih kasiron menungso nggih malah dadi wakeh. Akhire lah biasanya les udan ngoten niku wis kademen bumi apa neh ngoten gitu. Akhirnya malah sakit berkembang subur ya. Nah, sampun nika kita lajengaken nggih menika ayat yang ke-50. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa aba aksarun nasi illa kufura. Walaqad dan sungguh ya. Sarrafnahu menika sarrafna menika napa? Mempergilirkan dan tinggon ngoten nggih, mempergilirkan Allah menika. Walaqad sungguh sarrafna kami mempergilirkan bainahum antara mereka liyadzakkaru supaya berpikir, supaya yaitu yadzakkaru berpikir, yaitu berpikir dan mau belajar. Walaqad sarrafna dan sungguh kami mempergilirkan bainahum antara mereka liyadzakkaru supaya mereka itu mau berpikir. Jadi hujan itu oleh Allah itu tidak sempat kok. Waktu Tulung Agung ya, orang pada Tulung Agung terus sampai seminggu banjir mungkin ya. Hujan itu biasanya memang digilir dari Allah. Nikau teng Tulung Agung, ya, mungkin ngalih Tenggale, benjing teng Ponorogo, benjingnya teng Surabaya, ya, yang ngoten niku digilir. Kalau terus kini terang, kalau hutan kini enggak. Ini Allah sendiri yang berfirman. Walaqad sarrafna dan sungguh kami mempergilirkan yaitu di gaya gonta ganti tempatnya dan itu. Yadzakkaru supaya manusia itu berpikir. Ini semua yang lain. Ini semua Allah lah yang bikin. Bukan kita sertifikat, lari kalau malam. Ya, terus Allah itu memang yang membuat atau mempergilir daerah hujan, tidak tetap satu tempat. Memang seperti itulah Allah. Di gonta ganti, ya, Tulung Agung, Ponorogo, Galek, Surabaya, memang terus kalau enggak, hujan kalau gerimis, penonton itu, memang itu dibikin oleh Allah. Dan supaya manusia itu mau berpikir, ini semua adalah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, ini firman Allah ini ya, nanti buka ayat 50 di Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 50. Fa'aba mongko moh, maka tidak mau aksarun nasi, kebanyakan dari manusia, kecuali cuma sedikit. Wah, berpikir waktu anaknya udan sing tanah mau kering kerontang jadi subur, anaknya udan niku dipun pindah-pindah dene Allah ndak panggah sak tempat, nggih. Bukan pindah-pindah dene Allah, mereka manusia supaya berpikir. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'aba maka tidak mau, fa'aba maka tidak mau aksarun nasi, kebanyakan dari manusia. Ya. Illa kufura, kecuali kufur, yaitu
mengingkari nikmat Allah. Jadi yang mau berpikir, yang mau bersyukur dan tidak mengingkari nikmat Allah itu cuma sedikit. Alias manusia yang mau beriman dan Islam dan mau takwa kepada Allah itu cuma sedikit. Tetapi kebanyakan dari manusia yaitu ingkar nikmat kepada Allah SWT. Illa kufuron. Kecuali orang-orang yang kufur. Itu banyak yang kufur itu ya. Saat ini bumi ini ada 10 miliar manusia. Tetapi yang mau iman dan Islam cuma di antara 3 sampai 4 miliar. Itu salah Islam KTP ya ada gitu. Yang terhitung di KTP Muslim ini sekitar sama ya. Jadi fa'aba mongkok moh aksarun nasi akadai manusia itu illa kufron dicoba mengingkari nikmatku. Terus kita contoh kalau ini gitu, masalah hutan, terus tempat hutan gue kalau digilir bumi yang mau nih kering kerontang itu menjadi subur, tetapi kebanyakan dari manusia aksarun nasi illa kufur. Jadi mereka agak manusia sami kufur, mengingkari nikmat Allah, kufur, ya, tertutup hatinya, kafaroh, tertutup. Kafir, ada kafir, ya. Ada manusia mereka kafir. Dari Allah mereka firman Allah, manteling Al-Furqan ayat 50. Pun kalau singatan gini untuk ayat Al-Furqan 51. Walau sihna labasna fi kulli qaryatin nadhira. Walau sihna dan walau sihna dan jikalau sihna kami menghendaki kata Allah. Labasna sungguh kami mau mengutus fi kulli di dalam tiap-tiap Korea negeri nadhiran yaitu yang memberi peringatan. Jadi kalau Allah itu mau berkehendak, Allah itu mau mengutus seorang nabi atau rasul, itu setiap negeri itu diberi nabi atau rasul, itu Allah bisa saja seperti itu. Kecil bagi Allah. Tapi Allah tidak mau. Apalagi untuk nabi yang terakhir, yaitu cuma Nabi Muhammad sebagai nabi juga rasul untuk alam semesta dan sebagai nabi yang terakhir. Untuk dibanding nabi tapi rasul tiap negeri, toh belum tentu orang atau manusia itu mau beriman kepada Allah. Jadi untuk nabi yang terakhir itu cuman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh selanjutnya ya, Pak Mahid. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kasira. Fala tuti'il kafirina, maka janganlah tuti'i yaitu mengikuti kafirina orang-orang kafir. Jadi kita dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang kafir. Karena ini musuh Allah. Wajahidhum, dan bersungguh-sungguhlah kepada mereka dengan Al-Quran jihadan, yaitu jihad kabiran yang besar.
Jadi terhadap orang kafir itu jangan dikasih hati. Kalau mereka mengajak kita kepada sesuatu yang mau menyesatkan, mau mengeluarkan dari agama kita, itu jangan sampai kita mengikuti, jangan sampai kita mau. Yeah. Kita harus jihad kepada mereka, jihad yang sesungguhnya, kafiran, yaitu jihad yang besar, maksudnya jihad yang sesungguhnya. Justru mereka harus kita kasih, yaitu suatu mu'idhah hasanah yang baik tentang agama Islam. Mereka kita ajak, kita jihad kepada mereka dengan bersungguh-sungguh supaya orang-orang kafir itu mau masuk Islam, yaitu masuk agama kita. Jangan sampai kita terlengah, yaitu untuk mengikuti mereka, kepercayaan mereka untuk keluar dari Islam. Selanjutnya yaitu untuk ayat keempat, ya, agak panjang. Ayat 53. Wa walladzi marjal bahraini hadza adbun furatu wa hadza milkun ujaj wa ja'ala bainahuma yarja'u wa hijram mahjura. Wa walladzi marojal bahwa ini, bahwa dan dia Allah itu ala didat maroja yang membiarkan bahwa ini, yaitu dua air laut. Ada adbun, yang ini maksudnya yang satu ini, ada adbun furajun, yaitu air tawar yang dingin. Ada milkun ujaz, dan yang sebelah lagi, yang satunya, yang ini, yaitu milkun ujaz, yaitu airnya asin dan pahit. Ya, ini semua atas kebesaran Allah. Ya teman-teman, toh di daerah mana itu ada laut, itu di Spanyol. Lantas di Maroko juga ada laut yang airnya kui, ya banyune kui karena loro, sitok biru tua, sing sitok biru nom. Ya. Jadi yang satunya itu ada yang air tawar, satunya air asin, dan laut itu tidak belum campur, ya, tidak belum campur, itu atas kehendak Allah. Sejak mulai dulu sampai sekarang tetap itu, ya, tetap laut dua warna, dan ada pemisahnya. Nah ini bacala, dan Allah menjadikan bainahuma, antara keduanya itu, ya, laut itu zarjakon itu pembatas, bagi jalan dinding mahjuron yang tidak bisa dilalui, kedua-duanya itu tidak bisa bercampur gitu maksudnya. Ya, terus ada dinding pemisah. Ya, wa ja'ala bainahuma, akulah yang menjadikan keduanya, kata Allah. Ya. Itu udah terus anak karpe dewi mboten, memang semua itu atas kehendak Allah. Wa ja'ala bainahuma, jelas ini Qur'annya. Wa ja'ala bainahuma, akulah yang menjadikan, aku sing dadekne enek laut ana loro, yaitu biru tua dan biru enom. Jarzakon bagi jalan mahjuron, yaitu ada pemisah, dinding pemisah, dan keduanya itu mahjuron, tidak bisa saling melalui, karena itu tidak bisa bercampur. Itulah kebesaran Allah SWT. Makanya seringkali Allah itu jangan sampai menusoki musyrik dengan Allah. La tusyrik billah, dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu mensekutukan Allah. La tusyrik billah, ojo sepisan-pisan menusoki musyrik dengan Allah. Ya, sama kelas ya ini kok. Ya, semoga kita tutup kalian kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.